Musuh. Bagus kamu sudah menyadarinya. Mengikutiku tidak akan membuatmu menderita. Itu sudah pasti. Siapa di seluruh kota naga yang bisa dibandingkan dengan keluarga Jiang? Waktu sangat penting. Kita akan mengadakan pesta pertunangan besok. Saat itu, aku akan mengundang Ketua Grup Tianxi, Dewa Perang Wilayah Utara, untuk menghadiri perjamuan. Kamu, keluarga Wang, tunggu saja sampai makmur. Sampai bisa mengundang orang sebesar itu. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Jiang. Yang mulia, Anda memanggil saya? Bawakan aku kontrak dengan keluarga Jiang. Anda ingin Berlaku segera. Batalkan semua kerjasama dengan keluarga Jiang. Umumkan itu di seluruh kota naga. Siapapun yang berani bekerja sama dengan grup Jiang adalah musuh grup Tianxiku. Ya, Tuan. Namun, saat ini, pertunangan antara keluarga Jiang dan grup Wang sedang menjadi buah bibir di kota naga. Apakah Anda butuh? Aku akan bertindak. Tuan Muda Jiang, saya akan bersulang untuk Anda. Semoga Anda dan grup Tianxi sukses sepenuhnya dalam kerjasama Anda. Ini 100 juta. Hadiah pertunangan untukmu. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Jiang. Sangat murah hati. Mulai sekarang, musuh akan kuserahkan padamu. Muju, mulai sekarang, kau adalah anggota keluarga Jiang. Kau harus mendengarkan Tuan Muda Jiang dalam segala hal. Anggota keluarga Jiang yang mana? Musuh dari awal sampai akhir adalah istriku, Qin Tian. Qin Tian. Kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk membawamu pergi. Keluar dari sini. Jangan merusak keberuntungan keluarga Wang. Berani membuat masalah di perjamuan pertunangan Tuan Muda Jiang. Apa kau tahu? Keluarga Jiang sekarang, tamu kehormatan grup Tianxi. Tamu kehormatan apa? Mulai sekarang, grup Tianxi akan memutuskan sebuah kerjasama dengan keluarga Jiang. Orang rendahan sepertimu hanya bisa pamer dengan kata-kata. Grup Tianxi adalah cabang tinggi yang tidak bisa kamu panjat seumur hidupmu. Anjing liar. Berani salah mengkritik keluarga Jiang dan grup Tianxi. Kau mencari mati. Ibu. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini? Putuskan sebuah kerjasama dengan Jiang Corporation. Mengeluarkan kontrak palsu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Seseorang. Usir binatang ini. Lumpuhkan dia. Berani mengacaukan situasi di sini. Qin Tian, Qin Tian. Kau benar-benar punya mata seperti orang buta. Wang Muzu, hidup dan mati keluarga Wang sekarang ada di tanganmu. Kau masih mau terlibat dengan Qin Tian ini? Hanya dengan beberapa sampah ini, kamu pikir bisa menghentikanku? Bajingan, aku tahu kamu jago berkelahi. Tapi kedua orang ini datang dari wilayah utara. Setiap orang dari mereka tangguh dalam pertempuran. Jika kamu berlutut sekarang dan bersujud padaku 3 kali, aku mungkin bisa membuat mereka melepaskanmu. Hentikan. Jenderal Qin, kamu akhirnya di sini. Jenderal Qin, mohon jangan pedulikan. Jangan biarkan anjing liar ini, Qin Tian, merusak kesenangan Anda. 2 ikan kecil berani menyinggung Tuan Muda Ken. Benar-benar buta. Apa? Tuan Muda Qin? Tidak mungkin. Aku sudah menyelidiki. Qin Tian hanyalah pengangguran. Orang tak berguna. Apakah Anda bilang saya buta? Seseorang cabut lidahnya. Aku minta maaf. Maaf, Jenderal Qin, saya buta. Aku buta. Pergi minta maaf pada Tuan Qin. Tidak, Jenderal Qin.
Ada kesalahpahaman. Anak ini, kami mengenalnya luar dalam. 3 tahun lalu, dia hanyalah seorang orang miskin tanpa apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seseorang berstatus mulia? Tamparan. Maafkan aku, Jenderal Qin. Aku akan minta maaf sekarang juga. Tuan Muda Qia, aku minta maaf. Tuan Muda Qin, apakah Anda puas sekarang? Terima kasih. Qin Tian, siapa identitas aslimu? Musuh. Lepaskan, begitu saja, tanpa penjelasan apapun. Kau bermimpi membawa musuh pergi. Kalau begitu akan saya perjelas kepada Anda. Saya dan Tuan Muda Ken pernah mengabdi di bawah Yang Mulia, Dewa Perang. Dia bahkan membantu saya waktu itu. Apakah persahabatan ini cukup? Menurut temperamen Rusuang, masalah ini hanya akan membesar. Jenderal Qin, terima kasih sudah membantuku hari ini. Ini, bagaimanapun, masalah keluargaku. Serahkan padaku. Musuh, ikutlah denganku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Qin Qian saat itu pergi membela negara di perbatasan. Tidak seperti yang mereka katakan. Mungkin. Wang Mucho, kau bisa saja pergi. Sudahkah kau memikirkan keluarga Wang? Bagaimana kau bisa begitu egois? Ibu. Bibi, aku akan melindungi keluarga Wang. Keluarga Jian, mulai sekarang, pasti tidak akan berani datang mencari masalah. Keluarga Jin menguasai teknologi teratas dalam industri perawatan kulit. Tanpa dukungan mereka, siapa yang akan membantu kita dalam pengembangan produk baru keluarga Wang? Aku bisa membantu keluarga Wang. Omong kosong. Tanpa bahan baku atau teknologi. Meskipun kau pandai berkelahi. Kau ini apa? Jika kau berani pergi bersamanya hari ini, aku akan menganggapmu bukan anakku lagi. Qin Tian, aku minta maaf. Keluarga kita membutuhkan dukungan keluarga Jiang. Aku tidak bisa melihat keluarga Wang bangkrut. Peluncuran produk baru adalah lusa. Jika keluarga Wang tidak bisa menghasilkan apa-apa, mereka akan menjadi bahan tertawaan di seluruh industri, bahkan bangkrut. Musuh, aku akan membantumu. Aku bisa mengembangkan produk baru yang luar biasa. Aku akan segera mencari resepnya. Qin Tian, ini tidak mungkin diselesaikan. Jangan terlalu memaksakan diri. Kamu percaya padaku. Grup Tianxi punya banyak industri. Aku akan memohon pada Ketua Qin. Dia pasti akan membantu. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Wang Muzu. Keluarga Wang akan membayar harganya untuk tindakanmu hari ini. Yang Mulia, Tentang Wakil Letnan, ada petunjuk. masih menyelidiki. Belum ada petunjuk. Ngomong-ngomong, formula kecantikan dan perawatan kulit rahasia teratas, dan produk jadi. Bisakah kamu mendapatkannya? Saya bisa. Kebetulan grup Jianxi punya proyek ini sebelumnya. Saya akan kembali dan mengambilkannya untuk Anda. Tapi, jika Anda ingin produk jadinya, Anda harus menunggu setidaknya 3 hari. Baiklah, pergi urus itu dulu. The film was translated and narrated by Itu karena kau. Media. Tuan Muda Jian mengambil semua produk baru dan data. Konferensi pers lusa. Keluarga Wang tamat. Qin Tian bilang dia punya cara. Aku percaya padanya. Cara omong kosong apa yang dia punya? Pemegang saham melihat bahwa kami tidak bisa menghasilkan produk baru dan menarik investasi mereka. Kami akan bangkrut keesokan harinya. Tidak mungkin. Aku akan membawamu memohon pada Tuan Muda Jian sekarang. Tuan Muda Jian pasti akan memberi kita sebagian dari produk baru. Ayo pergi. Lepaskan aku tidak mau pergi. Siapa bilang aku tidak punya cara? Qin Tian, kamu akhirnya di sini. Dengan buku usangmu itu, kau bisa mendapatkan banyak di pasar barang antik. Untuk apa kau berpura-pura? Kenapa kau di sini? Formula kecantikan Tianmu. Bukankah ini formula kekaisaran yang digunakan istana 100 tahun lalu? Dari mana kau mendapatkannya?
Hanya saja aku meminta Ketua Qin untuk membantuku mencarinya. Ini sama dengan informasi produk yang kita lihat 20 tahun lalu. Persis sama. Ini ternyata buku asli. Tapi kau harus berpikir, hanya dengan benda ini, kau ingin menikahi Mochuku. Kalau begitu kau terlalu naif. Ibu, Qin Tian sudah banyak membantu kita. Bocah malang ini sangat licin dan penipu. Apakah dia akan begitu baik? Memberi kita formula yang asli. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Lagi pula, ini hanya formula. Setelah 2 hari, bisakah dia mengembangkan produk jadi? Keluar. Jika kau tidak bisa menghasilkan produk jati dalam 2 hari, biarkan keluarga Wang berpartisipasi dalam pameran. Mochu tidak akan pernah jadi milikmu. Meskipun itu tim riset terbaik keluarga Jiang, butuh sebulan untuk bereksperimen dengan produk baru. Untuk mencapai keluaran yang stabil, kau sebaiknya pergi dari sini. Berhenti mempermalukan dirimu di sini. Apa puncak keluarga Jiang? Akan kutunjukkan padamu apa adalah puncak industri yang sebenarnya lusa. Jika kamu berani menyentuh musuh, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Musuh, tunggu kabar baik dariku. The film was translated and 3 hari lagi, narrated by acara M. peluncuran produk Media. baru. Baiklah, ini Jiang Corporation kami. Mempersembahkan produk baru kami untuk semua orang. Selanjutnya, mari kita sambut Wang Corporation untuk mempersembahkan produk baru mereka untuk semua orang. Kenapa mereka belum datang? Kenapa keluarga Wang belum naik panggung? Di acara sepenting ini, mereka masih menghindari media. Keluarga Wang ini, sejak ayah Wang meninggal, benar-benar semakin buruk dari hari ke hari. Acara peluncuran produk baru, bahkan harus meminjam tempat keluarga Jiang untuk mengadakan. Maafkan saya, semuanya, staf penelitian dan pengembangan kami. Terjebak macet, mohon bersabar. Tuan Muda Jiang, tempatnya sudah diatur sesuai dengan instruksimu. Tidak ada yang berani membuat masalah hari ini. Macet sekali. Kurasa keluarga Wang memang tidak bisa membuat produk baru. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bahkan tidak bisa membawa satu produk pun? Untuk mengobati cedera pinggangku, aku sedikit tertunda. Kuharap aku bisa berhasil. Yang mulia, ambil kartu hitam ini untuk keadaan tak terduga. Terima kasih. Siapa bilang kita tidak punya produk baru? Hari ini, keluarga Wang kita membawa semuanya. Satu set perawatan kulit alami yang dibuat dengan metode kuno. Formula herbal murni, tidak mengandung sedikit pun bahan kimia tambahan. Bahkan wanita hamil dan bayi bisa menggunakannya tanpa khawatir. Apakah kamu punya data eksperimental? Kamu tidak hanya mengandalkan mulutmu untuk membuat kami percaya padamu, kan? Jika efeknya benar-benar sebagus itu, aku akan memanggilmu kakek. Tepat sekali. Hanya bicara omong kosong tanpa hasil. Saya pikir tidak ada data yang bisa dibandingkan dengan pengalaman pribadi setiap orang. Selanjutnya, saya ingin mengundang 2 penonton yang beruntung untuk mencoba produk baru kami. Biarkan semua orang menyaksikannya sendiri. Untuk mencegah siapapun mengatakan kami menjawab penonton, mari kita undang kedua wanita itu di sebelah manajer umum Jiang ke atas panggung. Kamu berani meminta orangku naik ke panggung? Kurasa kamu takut keluarga Wang tidak akan bangkrut cukup cepat. Nona Muzo menggunakan Lang Meido dan krim teratai salju Tianmu masing-masing. Di antaranya, krim teratai salju menggunakan teratai salju langka dari Gunung Tianmu yang bisa membuat orang tetap awet muda selamanya. Mari kita tanyakan kedua tamu tentang pengalaman mereka. Lang Meidu yang saya gunakan membuat kulit saya terasa sangat lembab sekarang. Lebih nyaman daripada setelah memakai masker wajah. Saya tidak merasakan perbedaan apapun. Masih terasa sangat berat di wajah. Terlalu berminyak. Keluarga Wang memang tidak bisa diandalkan seperti keluarga Ji. Sebaiknya bangkrut saja. Nona melihat adalah percaya. Lingkar hitam di mata saya hilang. Dan kerutan saya sudah banyak memudar. Berapa harga krim ini? Saya mau 10 botol. Terima kasih atas pengalaman kedua wanita ini. Selanjutnya, mari kita undang para profesional kita untuk memberikan pengantar rinci. Bagaimana mungkin ada produk perawatan kulit yang efektif segera setelah diaplikasikan? Kami hanya menggunakan herbal abadi yang paling berharga. Tentu saja, efeknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan herbal biasa. Beberapa orang seharusnya tidak berpikiran sempit. Efek keluarga Wang
Itu nyata. Keluarga Jing cemas karena mereka tidak bisa menandingi. Nona Wang, berapa harga kotak ini? Saya akan memesan 2 kotak dulu. Aku akan memesan 10 box. Kalian pasti bersekongkol. Katakan, berapa banyak uang yang diberikan keluarga Wang padamu? Tuan muda Jing, 2 keluarga kita sudah berteman turun-temurun. Tidak mungkin saya sengaja merusak hubungan antara kedua keluarga. Ya, produk keluarga Jing tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Wang. Jadi mereka memfitnah orang lain. Karakter mereka sangat buruk. Siapa yang mengatakan sebelumnya, jika efeknya luar biasa, mereka akan memanggilku kakak. Tuan muda Jiang cepat telepon. Terima kekalahanmu. Apakah dia pantas? Dan kamu? Beberapa dari kalian yang bersorak. Aku akan mengingat kalian satu persatu. Aromanya sangat kuat. Jelas ini produk berkualitas rendah. Hari ini, jika ada di antara kalian berani membeli produk keluarga Wang, aku akan memastikan kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini. Reporter di sebelahmu, apakah kamu tahu berita hari ini? Bagaimana menuliskannya? Aku tahu. Produk baru grup Wang diuji positif mengandung zat berbahaya di tempat, dilarang dipasarkan dan dijual. Melawan aku, Jiang Hui. Kamu harus melihat dirimu sendiri. Kalian beberapa orang, usir dia dan bunuh dia untukku. Jangan biarkan dia mati di sini. Itu akan menodai reputasi keluarga Jiangku. Kintian. Tolong. Ini yang kamu minta. Sisanya cepat serang. Lumpuhkan dia untukku. Jika kamu tidak berani bertarung, maka enyahlah. Jangan mempertaruhkan nyawamu. Demi gaji beberapa ribu dolar. Ya. Sekumpulan anjing tak berguna. Panggil mereka ke sini untukku. Aku akan lihat siapa lagi yang bisa membantumu. Aku di sini. Kau berani menyentuh Tuan Muda Jiang hari ini. Aku akan membiarkanmu mati di sini hari ini. The film was Ini adalah translated elit asosiasi and seni bela diri narrated Kota by Naga. Media. 4 juara tinju besar Kota Naga. Hanya seorang juara tinju Kota Naga berani berteriak di depanku. Tangkap Kintian hidup-hidup untukku. Aku akan menyiksanya sampai mati. Kamu berani menyakitiku? 10 orang sepertimu tidak akan sanggup membayarnya. Dengan kekuatan sekecil ini, Kekuatan orang ini tak terduga. Semuanya, hati-hati. Tidak, dia terlalu kuat. Kita tidak bisa mengalahkannya. kalian beberapa. Jika kalian tidak ingin mati, aku akan memberi kalian jalan keluar. Jangan pernah berpikir untuk menghina. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Mengerti? Apa yang kamu lakukan? Akulah yang mempekerjakanmu. Bajingan. Wang Honan berani berbohong padaku? Cari seseorang untukku sekarang. Bawa dia padaku. Ya. Bukankah kamu bilang Wang Muzu sama sekali tidak bisa membuat produk baru? Tuan Muda Jiang harap tenang. Jika bukan, karena bantuan Kintian kali ini. Tapi aku punya rencana lain. Itu pasti akan membuat Muzu setia kepada Tuan Muda Jiang. Ruswan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Itu tugas saya. Ngomong-ngomong, carikan aku identitas di grup Tianxi dan buat draft salinan kontrak dengan keluarga Wang untukku. Anda ingin? Apakah aku benar-benar bisa memenangkan kembali musuh? Bergantung pada kali ini. Mengerti. Saya akan melakukannya sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Sekarang kamu bersamaku. Merasa lega? Kintian. Terima kasih kali ini. Tapi,
Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? 3 tahun lalu, apakah kamu benar-benar pergi ke wilayah utara? Dan kebetulan sekali, kamu juga bersama Ketua Qin. Siapa identitasnya? Bagaimana mungkin dia bisa pergi ke wilayah utara? Aku bilang. Aku adalah dewa perang tertinggi negara naga. Apakah kamu percaya? Kamu menggodaku lagi. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Ketua Qin dan keluarganya. Sebenarnya, kami sudah saling kenal sebelumnya. Jadi dia memberiku perhatian ekstra di militer. Begitu. Tapi, jika di masa depan, kamu pergi tanpa pamit lagi, aku tidak akan begitu cepat memaafkanmu. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu begitu saja lagi di masa depan dan membuatmu khawatir. Halo, rapat pemegang saham. Sekarang. Baiklah, aku akan segera ke sana. Biar ku antar kamu ke sana. Kentian, jangan berpikir hanya karena kamu menghasilkan beberapa produk baru, Mochu akan jadi milikmu. Lihat apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tidak bisa mendapatkan dana untuk memproduksinya. Ketika saatnya tiba, bukankah kamu masih harus meminta bantuan keluarga Jin? Ibu, minum air dan tenanglah. Si tidak berguna ini. Apa kau pikir dia bisa menghasilkan 1 sen pun? Berapa banyak lagi yang dibutuhkan keluarga Wang? Aku bisa menyelesaikannya. Omong besar. Lihat saja penampilanmu yang miskin itu. Berapa banyak uang yang bisa kau hasilkan? Keluarga Wang sudah menandatangani kontrak dengan keluarga Jian. Produksi produk baru akan didanai oleh keluarga Jian selama musuh menikah. Dalam mimpimu, sudah kubilang sebelumnya, jika kamu berani punya niat pada musuh lagi, jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Tidak kompeten dan marah, keluarga Wang sudah tidak mampu membayar biaya produksi produk baru, apalagi bahan bakunya semut, herbal obat yang mahal dan langka. Sekarang, selain JN Corporation dan grup Tianxi, siapa lagi yang punya modal cair sebanyak itu untuk mendukung kita? Mochu, bisakah kamu menanggungnya? Industri yang dibangun ayahku dengan tangannya sendiri, dihancurkan oleh dirimu sendiri? Aku bisa pinjam uang. Kita bisa ke bank untuk pembiayaan dan pinjaman. Bagaimanapun, aku tidak akan menikahi Jiang Hui. Kami sudah menggadaikan semua yang kami bisa dari ban. Sekarang, selain Tuan Muda Jian, siapa lagi yang akan meminjamkan kita uang? Jika keluarga Wang kehilangan investasi keluarga Jian dan tidak bisa memproduksi produk baru, kami para pemegang saham juga akan menarik diri dari grup Wang. Semua investasi. Tuan Shang, tolong beri aku waktu lagi. Aku pasti bisa mengumpulkan uangnya. Kemampuan apa yang kau miliki untuk mengumpulkan uang? Jual dirimu. Bukankah itu sempurna untuk dijual kepada keluarga Jian? Kentian, jika kamu ingin menikahi Mochu, maka keluarkan dana 500 juta untuk berinvestasi di Wang Corporation kami. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menjadi perusak hubungan. Hanya 500 juta. Hanya 500 juta? Apakah itu sesuatu yang pantas kau katakan? Jika kau bisa mengeluarkannya, aku akan bersujud padamu. Ayo, bersujudlah padaku. Musuh, kamu bisa menggunakan dana di sini sesukamu. Itu cukup untuk biaya produksimu. Kartu hitam Bank Kilim, hanya miliarder dengan aset lebih dari 10 miliar, bisa mengajukan. Aku takut bahkan keluarga Jian tidak memilikinya. Kintian, dari mana kau mencurinya? Kintian, bagaimana kamu bisa punya kartu berharga seperti itu? Dewa perang memberikannya padaku. Musuh, menurutmu itu cukup? Mustahil. Siapa yang akan memberikan kartu Bank Kilim kepada seseorang begitu saja? Kau pasti mendapatkan yang palsu. Palsu. Musuh, masukkan nomor kartu bank perusahaan. Kartu bank Anda yang berakhiran 3960 telah menerima transfer sebesar 1 miliar. 1 miliar. Berapa? 1 miliar. Apakah sekarang cukup? Cukup, terima kasih, Tuan Muda Ken. Cucu, bersujudlah padaku. Aku tidak percaya. Bahkan Jiang Corporation tidak bisa begitu saja mengeluarkan sebanyak ini.
Kau pikir kau siapa? Kau bajingan. Apakah kamu tahu mengapa perusahaan Jiang tidak bisa begitu saja mengeluarkan bahkan 1 miliar sekarang? Karena mereka menyinggung grup Tianxi. Jika kamu tampil sedikit lebih baik, awalnya aku ingin memfasilitasi kerjasama antara Tianxi dan kamu. Sayang sekali. Apa? Grup Tianxi. Anda bisa membiarkan kami bekerja sama dengan grup Tianxi? Jika kita benar-benar bisa berpegangan pada pohon besar grup Tianxi, apa artinya keluarga Jin? Kontrak. Tuan Muda Ken, sebelumnya, kami mengabaikan Anda. Jika Anda benar-benar bisa memfasilitasi kerjasama antara grup Tianxi dan Wang Corporation, meskipun Mucu tidak setuju, saya akan mengikatnya dan membawanya ke sini. Bahkan tanpa grup Tianxi, keluarga Wan dan Jiang masih memegang tempat di industri. Dan kau, hanya anjing Tianxi. Apakah kamu sudah melihat kontraknya? Siapa nama yang ditandatangani perwakilan Tianxi? Hanya seorang manajer proyek. Berani berteriak? Bahkan jika dia hanya seorang manajer proyek, kekuatan semacam ini luar biasa. Dengan kontrak dari Tianxi ini, keluarga Wang dapat dengan mudah menghasilkan jutaan sehari. Tuan Muda Ken, tidak. Manajer Ken, Anda benar-benar bintang keberuntungan keluarga Wang. Aku tidak percaya. Ini pasti kontrak palsu yang dibuat Qin Roshua. Kontrak? Kontrak saya senilai ratusan juta? Boros? Apakah kamu ingin keluarga Wang hancur? The film Hanya was sebuah kontrak. translated and Bibi, narrated by jika M kamu Media. tidak menghentikan aku dan Muzu, kita bisa membuat draft perjanjian kerja sama lain. Tapi ya, beberapa orang harus membayar harganya. Karena kamu tidak bersedia untuk bekerja sama dengan grup Tianxi, keluar dari keluarga Wang. Mulai sekarang, semua saham keluarga Wang akan dialihkan ke Mucu. Ibu, Ibu, apa yang kau katakan? saya katakan kamu tidak pantas untuk mewarisi aset keluarga Wang. Keluarga Wang akan diserahkan kepada Mucu. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Nana Musu, Tuan Kie, barusan kami buta dan tidak mengenali Gunung Tai dan menyinggungmu. Mohon maafkan kami. Mulai sekarang, di keluarga Wang, aku tidak ingin mendengar siapapun berbicara tentang Muzu. Ya, Qin Tian, terima kasih. Anggap saja uang ini aku pinjam darimu. Setelah produk baru menguntungkan, aku akan mengembalikannya secepat mungkin. Apa yang kamu bicarakan? Apa milikku adalah milikmu. Kamu tidak perlu mengembalikannya padaku. Jangan khawatir. Kalau begitu aku akan memberimu setengah dari sahamnya. Mari kita bicarakan setelah kita resmi menikah. Paling lambat minggu depan, aku akan menikahimu. Baiklah. Kakakmu terlalu mengkhawatirkan. Dia tidak bisa menopang keluarga Wang sendiri, dan dia berbicara kasar kepada Tuan Muda Ken yang datang membantu. Ini benar-benar dosa. Ibu, jangan marah. Ketika kakak melihat warna asli keluarga Jiang, dia akan kembali dengan sendirinya. Saat itu, aku akan memberinya beberapa saham. Kamu anak. Kamu terlalu berhati lembut. Ibu. Bibi. Bibi diracun. Ada apa? Ini sepertinya racun aneh 3 kelopak. Tidak mungkin. Racun jenis ini hanya bisa imam besar minoritas Miaojiang yang mampu menguasainya. Bagaimana kota naga bisa memilikinya? Aku akan segera mencari dokter. Pergi temui dokter untuk melihat apakah mereka bisa membuat penawarnya. penawarnya ada di tanganku. Jika kamu ingin mendapatkannya,
Itu tergantung pada apa yang bersedia. Kamu bayar sebagai harganya. Kalian bertindak. Wang Haonan, kamu, apa kamu punya hati nurani? Bagaimana bisa kamu meracuni ibu? Orang tua ini hanya tidak menganggapku serius. Sekarang malah ingin memberikan semua harta keluarga kepadamu untuk diwarisi. Lebih baik mati lebih cepat. Dan kita berdua membagi harta keluarga. Kamu akan dihukum? Serahkan penawarnya. Jika kamu bersedia memberikan Wang Muzu kepadaku dengan patuh, aku mungkin masih bisa sedikit mempertimbangkannya. Tak tahu malu. Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan menyerahkannya. Racun aneh 3 kelopak. Orang tua itu paling lama hanya bisa hidup 5 jam. Wang Muzu, jika kamu tidak ikut denganku malam ini, ibunya pasti sudah mati. 5 jam. Musu, apakah kau bisa menyelamatkan ibumu atau tidak? Itu tergantung padamu, Qin Tian. Bahkan jika kamu berangkat sekarang juga ke Miaojiang untuk mencari penawarnya, tidak ada cukup waktu untuk perjalanan pulang pergi. Qin Tian, aku benar-benar tidak punya pilihan. Tuan Muda Jiang, aku akan pergi bersamamu. Kamu lepaskan ibuku. Musuh. Qin Tian, kamu lepaskan Tuan Muda Jiang. Kalau begitu aku The harus film was memeriksa barangnya dulu. translated Tidak and akan terlambat narrated untuk by memberikan M. penawar Media. racun pada ibumu. Mana ku tahu, apakah yang kamu berikan itu asli atau palsu? Kamu hilangkan racun di ibuku dulu. Penawar racunnya ada di tanganku. Kau berani mengajukan permintaan padaku. Kamu, lepaskan aku. Bersikaplah patuh. Setelah kamu membuat Tuan Muda Jiang senang melayaninya, ini adalah hasil akhirnya. Dari kamu menentangku, menentang keluarga Jiang. Qin Tian, kamu pergi sekarang. Kau memaksaku melakukan ini. Wang Muzu, kau tunggu saja ibumu mati. Bisakah kamu tega melihat ibu meninggal karena keegoisanmu? Bukankah dia biasanya yang paling mencintaimu? Kalian berdua binatang. Tidak menghargai nyawa manusia. Aku akan sedikit demi sedikit membuatmu membayar harganya. Keluar dari sini. Bahkan tanpa mengandalkanmu, aku masih bisa menyelamatkan orang. Qin Tian, ayo cepat pergi. Cepat cari penawarnya. Muzu, tenanglah. Aku punya cara. Benarkah? Setelah aku kembali, kapan aku pernah berbohong padamu? Percayalah padaku. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Segera dari tangan Imam Besar Miaojiang, dapatkan penawar racun aneh 3 kelopak. Dikirim sebelum fajar. Yang tertinggi, ini sebelum fajar. Hanya tersisa 6 jam. Tidak bisakah kau mengerti apa yang kukatakan? Ya, Obatnya sedang dikirim dari Miaojiang. Masih ada waktu sebentar. Hanya bisa mencoba menghentikan racun. Untuk Ibu Wang dulu. Qin Tian. Bisakah ini benar-benar menyembuhkan ibuku? Obatnya sudah dalam perjalanan. Aku akan menggunakan akupuntur lagi. Untuk membantu Bibi menunda efek obat. Pasti ada cukup waktu. Ibu. Qin Tian. Keluar dari keluarga Wang. Jika kamu tidak pergi, keluarga Jiang tidak akan membiarkan kita pergi. Ibu, apa yang ibu katakan? Keluarga Jiang meracunimu. Qin Tian menyelamatkanmu. Jika kamu menikah dengan Jing Hui dengan benar, apakah tumpukan masalah ini akan terjadi? Bibi, keluarga Jiang bukan masalah. Metode keluarga Jiang tercela. Kali ini kamu bisa menyelamatkanku. Ini juga keberuntungan. Tidak mungkin, saya tidak akan mengambil risiko ini. Naga kuat tidak menindas ular lokal. Meskipun kamu, Qin Tian, mampu. Meskipun Tianxi punya uang. Kota naga ini, keluarga Jing masih punya kata terakhir. The film was Moju hanya bisa translated menikahi and Tuan Muda Jing. narrated by M. Media. Wang Mochu, kematian ayahmu tidak jelas saat itu.
Itu karena dia ikut campur. Menyinggung banyak pihak. Jangan ikuti jalan lamanya lagi. Ibu, aku tahu apa yang kulakukan. Gentian, kamu ingin membawa Mucu pergi, baiklah. Kecuali, kamu mencari tahu penyebab sebenarnya dari kematian ayah Mucu. Ibu, itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Tidak mungkin menyelidikinya. Serahkan padaku. Aku akan membuktikan bahwa aku punya kekuatan untuk melindungi keluarga Wang. Kintian. Baiklah, aku percaya padamu. Kasus berdarah ini melibatkan banyak orang. Jika Kintian benar-benar bisa mencari tahu kebenarannya, keluarga Jin memang tidak perlu ditakuti. Muzu. Bagaimana paman meninggal waktu itu? Ayahku waktu itu menyimpan jubah untuk temannya. Tapi keluarga temannya meninggal dalam kecelakaan mobil. Jubah ini tertinggal di keluarga Wang. Sepertinya disebut jubah bulu tenun malam. Jubah bulu tenun malam? Kedengarannya familiar. Bertahun-tahun kemudian, ayahku menerima pesan, memintanya menyerahkan jubah itu. Dia pikir itu lelucon. Jadi dia tidak peduli. Lalu hari itu, dia menghilang bersama dengan jubah itu. Tahun-tahun ini kami sudah bertanya teman-teman dari berbagai saluran untuk menyelidiki. Tidak ada yang punya kabar. Semua orang berasumsi dia sudah meninggal. Teman yang menitipkan jubah itu dipanggil Qin Wuyai. Qin Wuyai. Bukankah itu nama ayahku? Apa? Kamu anaknya? Kamu masih hidup? Aku cukup beruntung diselamatkan oleh orang baik dan dibesarkan. Tapi dia hanya memberitahuku. Nama ayahku adalah Qin Wuyai. Dan ibuku sayangnya meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Kintian, ingat ini. Jangan pernah memberitahu siapapun bahwa kamu adalah anak Qin Wuyai. Itu akan membawa hukuman mati. Bibi, apakah kau tahu sesuatu? Bisakah kau ceritakan semuanya padaku? Yang ku tahu hanyalah ayahmu. Karena jubah bulu tenun malam telah diburu. Itu sebabnya dia menitipkannya kepada teman terpercaya. Detailnya, kamu masih harus mencari tahu sendiri. Bibir Muzu, jangan khawatir. Aku pasti akan mencari tahu kebenaran dari segalanya. Ruswan, bantu aku mencari semua petunjuk tentang jubah bulu tenun malam. Jubah bulu tenun malam. Kebetulan saya sedang menyelidiki jubah bulu tenun malam. Kematian Wakil Letnan Luo juga terkait dengan jubah bulu. Menurut sumber terkait, minggu depan, jubah bulu akan dilelang di lelang Kyoto. Saya berencana menawarnya. Baiklah. Kali ini, aku akan membawa Muzu bersamaku. 3 hari kemudian. Won Chongyan, Direktur Utama Perusahaan Wan di Kyoto. Kakak, jangan khawatir. Jubah bulu tenun malam kali ini, aku pasti akan mendapatkannya. Yang baru saja lewat, entah tuan muda mana dari Kyoto itu. Itu tuan muda tertua dari keluarga Wan. Kita harus memanfaatkan kesempatan kali ini. Bukankah ini Nona Kia? Lama tidak bertemu. Apa yang kamu suka di lelang ini? Aku akan membelikannya untukmu. Keluarga Qin dan keluarga Wan dari Kyoto telah menjadi rival selama puluhan tahun. Sayang sekali keluarga Qin tidak punya anak laki-laki. Jika aku bisa menikah dengan Qin Roshuang, keluarga Wan pasti akan menjadi keluarga terbesar di negara naga. Bahkan Raja Naga pun tidak cukup untuk ditakuti. Kamu pura-pura jadi apa? Berpakaian begitu minim. Bukankah itu hanya agar dilihat laki-laki? Demi persahabatan keluarga kita, saya sarankan Anda menjaga mulut Anda. Jangan paksa saya melakukannya. Ruswan, Tuan muda Ken, Nona Wang, silakan masuk. Ayo pergi. Pura-pura angkuh di depanku. Laki-laki lain sudah punya pacar, dan kamu masih menjilat mereka. jaga ucapanmu. Apa? Kamu mau berbuat sesuatu? Ini Kyoto. Kamu Udin.
kamu sebaiknya bawa pacar kecilmu dan kembali ke kampung. Tuan Mudakin, kenapa Anda menghentikan saya? Sebelum semuanya jelas, jangan membuat masalah. Ayo pergi. Mencoba menakutiku, Wan Chok Nian? Kamu akan membayar untuk ini. Harta berikutnya adalah jubah bulu tenun malam. Konon memiliki manfaat kesehatan. Harga awal 100 juta. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. 200 juta. Tuan muda Wan benar-benar murah hati. Hanya dengan satu tawaran, kamu menaikkan harga 100 juta lagi. Sayang, kamu benar-benar tahu cara bicara. Nona Kier, apa kamu tidak akan berbuat apa-apa? Takut? Masih? Uangnya tidak cukup? 500 juta. Udik dari pedesaan, berani menawar melawan Tuan Muda Wan. Benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Tepat sekali. Mungkin dia menggunakan uang keluarga Ken. Selain keluarga Wan dan keluarga Qin di Kyoto, siapa lagi yang berani menawar di angka 500 juta? Apa yang kamu katakan benar, sayang-sayangku. Qin Roshua, kamu benar-benar buta karena menyukai orang udik seperti itu. 700 juta. 1 miliar. Keluarga Qin benar-benar rela mengeluarkan banyak uang. Kita harus melaksanakan rencana B. 1 miliar 1. 2 miliar. Bajingan. Kamu kejam. Kita lihat saja. Kenapa Tuan Muda Wan tidak menawar lagi? Jangan biarkan udik seperti itu berhasil. Keluar. Jika kamu mau menawar, suruh ibumu yang menawar. Selamat kepada Tuan ini. Dengan harga 2 miliar. Dia telah memenangkan jubah bulu tenun malam. Tuan Muda Ken, saya baru saja membantu Anda membuat janji. Dengan staf rumah lelang, kita bisa bertanya tentang sumber jubah bulu. Bajingan. Berani melawanku di Kyoto? Tangkap dia. Rebut kembali jubah bulu itu untukku. Ruswan, lindungi musuh. Aku yang akan menangani ini. Ya, Tidak mungkin kamu bersembunyi. Melebih-lebihkan diri sendiri. Dia bahkan seorang seniman bela diri. Chen Chen, tangkap dia. Ya. Kekuatan Tuan Muda Wan aneh. Tidak seperti seniman bela diri biasa. Tidak peduli level seniman bela diri apa dia. Jika kamu tidak bisa merebut kembali jubah bulu itu, hati-hati dengan kepala kalian. Kalau begitu mari kita coba. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kalian dari negara naga? Organisasi keamanan teratas? Kamu mau memukulku? Aku peringatkan kamu. Orang terakhir yang menyinggung keluarga Wan, dicincang dan diberikan kepada anjing. Keluarga Wan bersedia memutuskan hubungan dengan keluarga Qin hanya untuk mendapatkan jubah bulu penenun. Apa tujuan mereka? Jubah bulu itu awalnya milik keluarga Wan kami. Keluarga Wan mengambil kembali harta miliknya sendiri. Apa masalahnya? Karena harta itu milik keluarga Wan. Lalu bagaimana ayahku mendapatkannya? Bicaralah. Apa hubunganmu dengan Qin Wei? Qin Wei? Siapa? Kau mau bicara atau tidak? Aku beritahu kamu. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak tahu. Tuan Muda Ken, jangan marah. Keluar. Catatan sumber jubah bulu penenun. Menemukannya. Kemunculan paling awal jubah bulu itu adalah 10 tahun lalu di keluarga Jiang di Kota Naga. Itu dilelang di sebuah lelang di Kota Naga. 10 tahun lalu. Itu tahun ayahku menghilang. Tidak hanya keluarga Jiang, tapi juga catatan yang diperoleh Luo Fui 2 bulan lalu. Mencatat bahwa setelah Luo Fui mengambil alih, entah bagaimana muncul kembali di pasar gelap. Akhirnya, diserahkan oleh orang misterius ke lelang Kyoto ini. Siapa orang misterius ini? Klien ini meminta agar informasi identitas mereka dirahasiakan. Kami juga sementara tidak dapat mencari tahu. Aku akan memberimu 1 juta. Akui informasi orang misterius itu. Tuan Qin, kami juga punya etika profesional. Baiklah, Kau mau 5 juta? 10 juta? Atau nyalamu? ya. Itu keluarga Jiang dari Kota Naga. Kota Naga akan ramai lagi. Ayo pergi. Apa sebenarnya kekuatan magis dari jubah bulu ini?
di tangan keluarga-keluarga besar negara naga, terus berpindah tangan tanpa henti. Kekuatan ini adalah... Aku merasa meridiannya sudah jauh lebih bersih. Dengan ini, efek kultivasi praktisi bela diri berlipat ganda. Tidak heran begitu banyak orang berjuang sampai mati untuk itu. Tuan Muda Ken, ayahku kembali. Aku datang sekarang. Wang Jiuxiao, kepala keluarga Wang di Kyoto. Samba, kau bahkan tidak bisa menangani hal kecil ini dengan baik. Kakak, tolong tenang. Anak laki-laki tampan yang disewa oleh keluarga Qin itu memang punya kekuatan. Itu sebabnya kami dikalahkan. Setelah itu, aku akan memimpin pengawal paling elit dari keluarga Wan untuk mengambil kembali jubah bulu itu. Mampu mengalahkan saudara Chen memang tidak sederhana. Dari mana keluarga Qin menyewa ahli seperti itu? Aku lihat Qin Rushuan punya hubungan dekat dengannya. Aku khawatir dia adalah calon menantu keluarga Qin. Kalau begitu, bunuh dia. Keluarga Qin tidak boleh pernah punya ahli yang lebih kuat dari keluarga Wang. Bawa seniman bela diri terbaik bersamamu. Pastikan untuk menyingkirkan anak itu. Ya. Ngomong-ngomong, kakak, anak itu juga bertanya tentang seseorang bernama Qin Wei. Qin Wei adalah... Qin Wei hanya orang mati. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun seseorang masih akan mengingatnya karena jubah bulu. Tidak peduli siapa dia bagi Qin Wei. Jubah bulu harus milik keluarga Wang. Qin Tian. Kamu pergi setelah baru di sini 2 hari? Qin Long, kepala klan Qin di Kyoto. Tinggal di sini. Dan minum-minum dengan paman. Ini masalah mendesak. Jika aku tidak kembali, ibu mertuaku akan cemas. Ibu mertua? Kalau begitu Nona Wang adalah... Musuh adalah tunanganku. Setelah aku menyelesaikan semua masalah, aku akan menikahinya. Terima kasih atas perhatian Anda 2 hari terakhir ini, Paman. Begitukah? Awalnya aku ingin menjodohkan Rushuan dengan Qin Tian. Sepertinya aku terlalu ikut campur. Ayah, omong kosong apa yang ayah katakan? Apa? Kau pikir Qin Tian tidak cukup baik untukmu? Kalian berdua adalah teman masa kecil dan saling mengenal dengan baik. Apakah ada calon menantu yang bisa membuatku lebih tenang daripada Qin Tian? Qin Tian dan aku seperti keluarga. Nona Wang, jangan dimasukkan ke hati. Ayahku hanya suka bercanda. Aku tidak memikirkan apapun. Presiden Qin, jangan khawatir. Paman Qin, mengingat persahabatan antara kedua keluarga kita. Aku beri kau waktu 3 menit. Serahkan Qin Tian dan jubah bulu tenun malam. Keluarga Wan, sepertinya sebelumnya, aku masih terlalu sopan pada mereka. Paman tidak perlu bertindak. Aku akan mengurusnya. Dengan levelmu, kau berani datang dan memprovokasiku? Kau bajingan. Akhirnya keluar. Aku tidak memberikan pukulan fatal sebelumnya. Kali ini, kau tamat. Cepat serahkan jubah bulu. Siapa yang kau sebut bajingan? Apa? Kau tidak punya orang tua dan hidup menumpan. Bukan bajingan, lalu apa? Serahkan jubah bulu. Kalau tidak, kau akan bersatu kembali dengan orang tuamu yang sudah mati. Kau berani menghina orang tuaku? Sang Bei, tokoh di dunia persilatan. Sang Yu, tokoh di dunia persilatan. Di dunia persilatan negara Nagel, tanyakan saja. Siapa yang belum pernah mendengar nama besar kakak Xiang Bai saat mereka menyerang? Itu antara mati atau terluka. Anak ini punya beberapa kemampuan. Gunakan pukulan kombinasi. Angin tinju. Itu benar-benar angin tinju. Hanya meronta-ronta. Bahkan di negara naga, tidak banyak orang yang memilikinya. Aku tidak menyangka, aku akan menerima takdirku jika mati di tangannya. Ini adalah ahli bela diri. Ini, bagaimana ini mungkin? Jangan bunuh aku. Aku salah, Qin Tian. Jubah bulu itu. Aku tidak mau jubah bulu itu lagi. Tolong, biarkan aku pergi. Rahasia apa yang tersembunyi di balik jubah bulu? Jubah bulu itu awalnya harta keluarga kami. Aku hanya mengikuti instruksi tuan tua untuk mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Keluargamu.
Lalu bagaimana bisa dijual kembali di pasar gelap? Itu dicuri oleh penjahat sebelumnya. Yang aku tahu hanyalah, penjahat-penjahat itu menjualnya di kota naga. Tuan Muda Kir, jika kau ingin menjual jubah bulu itu, setelah kau selesai dengannya, keluarga Wan akan membelinya dengan harga tinggi. Berisik. Pergi minta maaf pada keluarga Qin. Di masa depan, jika kau tidak sopan lagi pada keluarga Qin, aku akan meratakan seluruh keluarga Wan. Paman Kia, Junior meminta maaf padamu. Tolong, demi persahabatan lama keluarga kita, maafkan aku. Keluarga Wan seharusnya bersikap baik. Keluar. Keluarga Wan adalah masalah besar. Hindari memusuhi mereka kecuali jika perlu. Musuh, apakah kau sudah berkemas? Mari kembali ke kota naga. Aku sudah berkemas. Ayo pergi. Kali ini, ibu pasti akan menyetujui kamu. Keluarga manapun yang terlibat dengan jubah bulu ini menghadapi kekacauan terus-menerus, meskipun Yang Mulia tidak ingin prajurit ikut campur. Untuk berjaga-jaga, Kota Long. kamu sedang mengobrol dengan siapa? Ruswan, aku sudah tiba dengan selamat di kota Long. Ruswan, hanya memberitahunya aku aman. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu dan Nona Ruswang adalah teman masa kecil. Aku bertanya-tanya sebelumnya. Meskipun kamu temannya, dia sudah terlalu banyak membantumu, kan? Apakah kau tidak cemburu? Nona Ruswang orangnya baik sekali. Dan dia sudah banyak membantu kita. Bagaimana mungkin aku cemburu padanya? Tapi, jika dia mencoba merebutmu, aku juga tidak akan menyerah. Jangan khawatir. Ruswang hanya menganggapku sebagai saudara. The film was translated and narrated by M Media. Halo, pengguna yang Anda hubungi. Sementara tidak tersedia. Aneh. Kenapa ibu tidak mengangkat telepon? Mungkinkah? Ayo cepat pergi. Ayo pergi. Kontrak pembelian. Tanda tangani. Jangan paksa aku bertindak. Kau tidak tahu terima kasih? Hentikan. Mari kita bicara bisnis. Orang tua bangka. Kemana Wang Buzu pergi? Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan membakar rumah ini. Tuan Muda Jing. Mereka benar-benar pergi ke Kyoto untuk mencari jubah bulu tenun malam. Jubah bulu itu adalah benda sial. Siapapun yang memilikinya akan berakhir buruk. Sekarang Kintian pasti sudah mati. Apa kau masih tidak menyerahkan musuh kepada keluarga Jiangku? Benar, para pemegang saham Wang Corporation sekarang beralih ke sisiku satu persatu. Menantu murahanmu itu sudah lama berhenti peduli pada nasib Wang Corporation. Siapa yang membuat keributan di sini? Ibu. Kalian segerombolan binatang. Tidak kusangka kau begitu tangguh. Kau tidak mati bahkan setelah ini. Tapi, bisa kembali hidup-hidup, membuktikan bahwa jubah bulu itu belum didapatkan. Buka matamu dan lihatlah. Apa ini? Itu jubah bulu tenun malam. Sepertinya Kintian layak dipercaya oleh Mucu. Jadi bagaimana jika kau mendapatkan jubah bulu? Kau masih belum tahu bahwa sekarang Wang Corporation sudah diakuisisi oleh Kuka. Keluar dari sini sekarang. Jangan membuatku bersikap tidak sopan padamu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Wang Corporation hanya bisa bermarga Wang. Hak apa yang kau punya untuk menunjuk-nunjuk di sini? Keluarga Jiang telah membeli para pemegang saham Wang Corporation. Sekarang, Wang Corporation hanyalah boneka di bawah kendali keluarga Jiang. Benar, Buzu. Sekarang, suka atau tidak suka, jika kau ingin menyelamatkan Wang The Corporation, film was maka patuh translated layani aku and dengan baik. narrated by M Media. Apakah kau belum cukup menderita sebelumnya? Tuan Muda Jiang. Wang Buzu. Jika kau tidak mendengarkan Tuan Muda Jiang, maka keluarlah dari Wang Corporation. Kau tidak diizinkan menginjakan kaki di keluarga Wang lagi selamanya. Dan kau, jika kau terus melindunginya, maka keluarlah bersamanya.
Kalianlah yang seharusnya pergi. Sungguh lelucon. Aku sudah membeli rumah ini. Aku juga perwakilan hukum Wang Corporation. Apa? Kau pikir kau bisa menggunakan tinjumu untuk melawan hukum? Berisik. Merebut paksa tempat tinggal warga sipil. Kau punya banyak nyali. Keluar. Jika ada lain kali, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kau tunggu saja dan lihat. Ibu. Beberapa hari terakhir kamu pergi. Anak tidak berbakti ini, Wang Haonan, ternyata berkolusi dengan Jing Hui dan menjual keluarga Wang sepenuhnya. Mulai sekarang, aku akan berpura-pura tidak pernah punya anak ini. Ibu, selama ibu baik-baik saja, di masa depan, kita pasti akan bangkit kembali. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Sebuah percikan bisa memulai api. Butuh 2 orang untuk tangguh. Musuh. Aku akan pergi ke grup Wang untuk menyelidiki. Pengkhianat mana yang mengkhianati keluarga Wang? Baiklah. Tunggu saja di sana untuk pemberitahuanku. Mari sambut Presiden baru grup, Tuan Muda Jian. Aku yakin semua orang sudah memahami kekuatan Tuan Muda Jian. Aku yakin keluarga Wang kita pasti akan berkembang semakin baik. Bicara omong kosong. Apa yang kau lakukan di sini? Seseorang usir dia. Orang-orang, kau pikir beberapa penjaga keamanan itu bisa menghentikanku? Siapa yang mengkhianati keluarga Wang? Apakah masih perlu bertanya? Semua orang yang duduk di sini sekarang adalah orangku. Mereka yang tidak patuh sudah kurus. Begitu kan? Kau pikir kau siapa? Berani berbicara pada Tuan Muda Jiang seperti itu? Intian, 500 juta yang kau investasikan di keluarga Wang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Muda Jiang kami. Hanya setetes air diambil. Kualifikasi apa yang kau miliki? Berani melawan keluarga Jiang? Kalau begitu aku akan membiarkan kalian semua melihat kekuatanku. Kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak berguna. Aku mengakuisisi keluarga Wang melalui cara yang sah. Aku ingin tahu seberapa sah akuisisi kalian. Ada orang lain lagi yang masih ingin bergabung dengan Jiang Corporation dan Wang Haonan berdiri untukku. Tuan Muda Kia, awalnya aku tidak mau. Tapi keluarga Jian mengancam nyawa keluargaku. Memaksaku melakukannya. Aku juga. Tuan Muda Jian memberitahuku untuk mencari jubah bulu tenun malam. Dibunuh oleh seseorang. Sekumpulan pengecut. Di mana ayah Jiang Hui? Distrik Villa Langit Biru. Hari ini adalah jamuan ulang tahun ayahnya. Banyak sosialita ada di sini. Tuan Muda Kia, hati-hati. Orang penting macam apa? Hanya sekumpulan sampah masyarakat. Dewa Perang. Penyergapan ditarik. Pergi cari tabib ajaib untuk diuji. Apakah obat ini berbahaya bagi tubuh manusia? Aku ingin hasilnya dalam waktu 1 jam. Ya, Mojo, ini penawarnya. Tapi hanya setengahnya. Sisanya akan kupikirkan. Rusuang. Penawar ini. Kenapa hanya ada 1,5 pil? 1 pil utuh itu adalah pil dewa yang diberikan tabib ajaib kepadaku sebagai tambahan. Itu bisa membantu penawar bekerja. Berikan padanya cepat. Baiklah. Mucu, jika kamu menikahi orang lain, Kentian akan selamat. Maukah kamu setuju? Rusuang, apakah kau menyetujui lamaran keluarga Wan? Tidak, tapi aku mungkin butuh kamu melakukan sedikit bantuan untukku. Wan Chongnian berkata bahwa hanya setelah pernikahan resmi, dia bersedia memberiku separuh penawar lainnya. Aku merasa jauh lebih baik. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengalirkan energiku untuk detoksifikasi. The film was Sepertinya hampir translated selesai. and narrated by M Media.
Musuh. Rusuhan. Aku hampir pulih. Tuan muda, berhenti berteriak. Hari ini adalah pernikahan Nona Ken. Mereka bilang akan menukar penawar racun untukmu. Nona Moche ikut bersamanya untuk menjadi pengiring pengantin. Apa? Tidak mungkin. Siapa pengantin prianya? Itu tuan muda keluarga Wan. Tuan muda, jangan khawatir. Waktu yang baik telah tiba. Sujud kedua kepada orang tua. Suami istri saling bersujud. Saling membungkuk omong kosong. Bagaimana itu mungkin? Kau seharusnya masih tidak sadarkan diri. Aku tidak akan pernah membiarkan Ruswan menikahi orang sepertimu. Kenapa harus kau? Musuh. Ada apa ini? Di mana Rushuan? Rusuang, dia pergi mencari penawar dan kontrak pernikahan. Dia bilang saat ini, penjagaan rumah keluarga Wan lemah. Ini kesempatan sempurna baginya untuk menyusup. Dia akan datang menjemputku nanti. Jangan marah. Aku hanya bilang, putriku, tidak sebodoh itu. Karena memang begitu, Tuan Wan. Demi aku. Mari kita batalkan saja pernikahan ini. Tuan Qin, kau tidak berpikir kau bisa pergi begitu saja? Setelah memperlakukan orang seperti monyet, kan? Apakah kamu menemukan penawarnya? Lapar? Dewa Perang? Belum. Tapi, kami sudah mengambil semua milik keluarga Wan. Bahan obat. Jika mereka mengembangkan penawar itu sendiri, maka kita pasti bisa menelitinya juga. Baiklah, mundur dulu. Aku akan membawa orang untuk merebut Mucu kembali. Apakah penyergapan sudah siap semua? Semua persiapan selesai. The film was translated and narrated by M Media. Karena Rushuang tidak datang. Biarkan gadis kecil ini tinggal dan menemaniku. Dia lumayan cantik juga. Kau bermimpi. Prajurit, habisi Kintian. Jangan sisakan siapapun hidup. Dewa Perang telah tiba. Dewa Perang. Gimana Dewa Perang? Qin Rushuan, kau berani datang ke sini. Baguslah kalau begitu. Akan kuambil kau dan gadis kecil ini sekalian. Kamu tidak pantas untukku. Kau adalah Dewa Perang. Jika keluarga Wan tidak ingin memusuhi pasukan wilayah utaraku, maka patuhlah biarkan kami pergi. Demi persahabatan kedua keluarga kita, aku tidak akan mengungkap penghinaan yang kamu timbulkan sendiri. Keluar. Tidak mungkin. Kau wanita busuk. Bagaimana mungkin kau menjadi Dewa Perang? Kau pasti tidur dengan Dewa Perang dan mengambil tokennya. Kau wanita keji. Mereka yang menghina Dewa Perang akan mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakek, selamatkan aku. Persahabatan bertahun-tahun. Apakah keluarga Qin ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Wan hari ini? Dewa Perang, tolong. Demi orang tua ini. Selamatkan nyawa cucuku. Serahkan penawar racun 7 malam. Sejujurnya, racun 7 malam keluarga Wan belum pernah ada obat untuk pemberantasan total. Kami hanya bisa mengandalkan 1 pil per minggu untuk memperpanjang hidup. Apa? Kalau begitu berikan resep untuk 1 pil per minggu. Itu tidak mungkin. Tapi, kami bisa menyediakan keluarga Qin dengan penawarnya setiap minggu. Baik, tapi jika keluarga Wan tidak bisa melakukannya, maka jangan salahkan aku jika aku tanpa ampun. Juga, mengenai masalah diriku sebagai Dewa Perang, jika ada yang membocorkannya, mereka akan berakhir seperti kontrak ini. Ayo pergi. Ruswan. Terima kasih kali ini. Bagaimana situasi kota Long? Personal yang terlibat dalam pembunuhan keluarga Wang sudah ditangkap semua.
Mereka dengan jujur mengakui tindakan mereka saat itu. Merencanakan pembunuhan ayah Mucu untuk mendapatkan jubah buluh. Sesuai keinginan Mucu, mereka semua telah dijatuhi hukuman berat. Itu bagus juga, jika aku bangun tepat waktu. Mereka pasti tidak akan pergi dengan utuh. Kau sudah bekerja keras kali ini. Tapi, Jing Hui yang terluka parah di tempat, dan Wang Haonan telah menghilang. Mungkin Wang Haonan tidak terluka parah, membawa Jiang Hui pergi saat keadaan kacau. Terus Wang, untuk mencegah mereka menimbulkan masalah, mengerahkan penjaga bersenjata lengkap di dekat kediaman Wang. Sekarang, saham grup Wang juga ada di tanganku. Qin Tian, Rus Wang, apakah aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih pada kalian semua? Kenapa begitu sopan? Kita semua keluarga. Sekarang urusan keluargamu sudah beres. Kau bisa mulai mempertimbangkan kapan kau akan menikahiku. Kalau begitu, kita harus membiarkan ibu memilih tanggal yang baik. Bagaimana mungkin Qin Rushuang menjadi dewa perang? Mungkinkah selama 3 tahun terakhir itu, saat dia bilang dia belajar di luar negeri, dia sebenarnya berlatih seni bela diri? Itu tetap tidak mungkin. Waktu 3 tahun. Bagaimana mungkin wanita seperti dia bisa? Apa yang tidak mungkin dari itu? Leluhur keluarga Qin adalah seniman bela diri. Mereka pasti punya beberapa manual seni bela diri. Ditambah koneksi dan pengaruh mereka di dunia seni bela diri. Kakak, apakah keluarga kita tidak punya harta karun alami untuk latihan seni bela diri? Aku tidak bisa membiarkan Qin Rushuang, wanita bau itu, mengalahkanku. Kami memang memilikinya, tapi biayanya sangat tinggi. Selama aku bisa mengalahkan keluarga Qin, aku akan melakukan apa saja. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat benda ini. Salam, Tuan Wan. Tuan Muda Wan. Bagaimana dia bisa menjadi benda yang bukan manusia maupun hantu ini? Setelah Jiang Hui dilumpuhkan oleh Qin Jian, kami menggunakan teknik rahasia yang diturunkan dari leluhur kami untuk secara paksa menyambungkan kembali meridiannya. Kekuatan bela dirinya saat ini tidak kurang dari seniman bela diri tingkat atas negara naga. Tapi Xiao Wan, apakah gejalanya membaik? Tuan Muda Jian, sebagian besar waktu, dia masih dalam keadaan kebingungan mental. Saat menghadapi bahaya, dia akan menyerang orang lain tanpa pandang bulu. Dia hanya bisa mengenaliku untuk waktu yang singkat. Aku tidak bisa membiarkan cucuku sendiri membahayakan The film dirinya. was translated and Namun, narrated by M. Aku punya Media. rencana. Jika kita mengambil bahan-bahan berbahaya dan penawar yang diinginkan keluarga Qin dan mencampurnya. Muzui, dalam beberapa hari, kalian berdua akan menikah. Ini kesempatan bagus untuk memberi hormat kepada orang tua kandung Qin Tian. Papan arwah orang tua Qin Tian. Ya, Paman. Ayah, ibu, putramu akan menikah. Putri temanmu Paman Wang. Paman Qin, apakah masih belum ada kabar tentang ibuku? Saat ini, bisnis keluarga Qin masih belum bisa bersaing dengan keluarga Wan. Meskipun Rushuang sudah menjadi dewa perang, tapi kita masih belum cukup kuat. Masih butuh pengalaman. Sebelum ayahnya Jiang Hui meninggal, dia bilang yang berkomplot melawan orang tuaku adalah keluarga Wan dari Kyoto. Tidak mungkin. Keluarga Wan bilang dia hanya anjing gila yang menggigit orang sembarangan sebelum mati. Tapi aku selalu merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Paman, kenapa kau begitu yakin? Keluarga Wan tidak akan. Keluarga Wan melakukan sesuatu, selalu bersin dan efisien, memotong akar. Jika benar keluarga Wan yang melakukannya, kamu tidak mungkin selamat. Sekejam apapun keluarga Wan, mereka tidak akan sejauh itu sampai membunuh putri kandung mereka sendiri. Kalau begitu, aku akan menyelidiki dari sudut lain.
Nona, keluarga Wan mengatakan bahwa penawar racun Tuan Muda Ken akan dikirim minggu depan. Pil lutuh ini terlihat agak berbeda dari setengah pil yang diberikan keluarga Wan padaku terakhir kali. Ambil bagian ini dan berikan kepada tabib ajaib Shang untuk diuji. Jika dia bilang tidak ada masalah, maka bawa kembali. Ya. The film was translated Ibu and Kintian narrated by adalah M. tunangan Media. ayah sebelumnya. Tidak heran ketika ibu meninggal. Dia selalu berpikir bahwa Kintian adalah anak haram ayah. Jadi bukan begitu. Bagus sekali. Kalau begitu perasaanku. Tapi sayang sekali. Dia sudah punya Mucu. Sudahlah kalau begitu. Ibu Mucu juga akan datang hari ini. Jadi mereka berdua akan resmi bertemu orang tua untuk pertunangan mereka. Ayo keluar jalan-jalan. Besan ada di sini. Silakan, duduk. Kintian. Jadi kamu tuan muda dari keluarga Qin di Kyoto. Mucu, kamu dapat durian runtuh. Kurasa mulai sekarang. Siapa yang berani memprovokasi keluarga Wang kita? Aku hanya anak angkat. Yang dengan baik hati diterima oleh Paman Qin. Ibu, tenang sedikit. Aku sedikit malu. Ibu, kenapa ibu datang ke Kyoto sendirian? Ibu bahkan tidak memberitahuku. Dan ini siapa? Sebagai kakak Muzu. Jika Muzu bertunangan dan aku tidak datang, bukankah itu terlalu tidak sopan? Wang Haonan? Beraninya kau bilang kau saudaraku? Berapa banyak hal yang telah kau lakukan untuk mengecewakanku? Untuk mengecewakan keluarga Wang, bagaimana kau masih punya nyali untuk muncul di depan kami? Jangan marah, Muzu. Kita keluarga. Jangan biarkan orang luar menertawakan kita. Lepaskan. Hanan. Keluarga Wang sudah memutuskan hubungan denganmu. Keluar dari sini. Wang Haonan, aku beri kau 10 detik untuk segera pergi dari sini. Dan jangan pernah menampakkan wajahmu di depan kami lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Berani memerintahku? Kamu pikir kamu siapa? Jangan pikir kamu hebat, hanya karena kamu bisa mengalahkan beberapa orang. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu. Apa itu petarung kuat yang sebenarnya? Jiang Hui, keluar. Ini adalah Jiang Hui. Musuh, cepat bawa ibumu dan sembunyi. Benda ini sangat ganas. Kamu tidak bisa menanganinya. Pak Tua Kia punya mata yang bagus. Sampai bisa tahu kalau dia bukan manusia lagi. Serang dia, Jiang Hui. Pergi dan balas dendam keluarga Jiang. Balas dendam. Keluarga Jiang. Pertahanan keluarga kian ketat. Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Menghentikan orang biasa mungkin mudah. Tapi menghentikan Jiang Hui, monster mutasi ini, itu sungguh menggelikan. Siapa yang mengirimmu? Keluarga Wan. Kamu pintar. Sayang sekali. Orang pintar biasanya mati paling awal. Sampai tega mengubah orang hidup menjadi monster seperti ini. Apakah keluarga Wan mengabaikan semua moral? Jika bukan, karena Kintian, Jiang Hui tidak akan menjadi seperti ini. Benar? Jiang Hui, Kintian, kekuatan monster ini lebih rendah darimu dan aku. Hati-hati. Berani melukai keluargaku. Aku akan membunuhmu. Jiang Hui, gunakan kekuatan penuhmu. Dia musuh yang membunuh seluruh keluargamu. Gawat. Hanya ada setengah penawar untuk minggu ini. Harus tetap sadar. Sebelum racunnya beraksi, singkirkan dia. Jiang Hui, jika kau punya nyali, hadapi aku. Akulah yang menghancurkan keluarga Jiang. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Makhluk buas APN. Bukankah aku yang mengurusnya? Kintian, hati-hati. Paman Qin. Jiang Hui, mundur. Paman, aku akan segera menggunakan keterampilan medis terbaik padamu. Tidak perlu.
Aku tahu nasibku sendiri. Tusukan ini berasal dari luka lama. Ayah, siapa yang melakukan ini? Aku akan membunuhnya. Rushuan, satu-satunya hal yang tidak bisa kulepaskan adalah kamu. Qintian, aku mohon, jaga Rushuan. Aku tahu. Aku akan. Rushuan dan kau selalu menjadi keluargaku yang paling penting. Aku tahu, kamu mencintai Muzu. Tapi Rushuan juga mencintaimu. Jika memungkinkan, perlakukan saja dia sebagai istrimu yang kedua. Ayah, jangan bicara lagi. Aku melihatmu tumbuh besar. Mana mungkin aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Jadilah baik pada Qintian. Beritahu dia kebenarannya nanti. Aku akan pergi menemani ibumu dulu. Ayah, Paman. Paman. Paman Qin. Aku dengan keluarga Wan. Ini adalah pertarungan sampai mati. Paman. Anugerah penyelamat hidupmu tidak akan pernah terlupakan. Kau akan menjadi ayah kedua mulai sekarang. setelah upacara peringatan, Qintian, tinggal sebentar. Qintian, kamu sebenarnya adalah anak dari keluarga Wan. Rushuan, apa kau bercanda? Aku tidak bercanda, kau adalah yang terakhir dari keluarga Wan. Putri bungsu, anak Wan Xiaoxiao. Apa kau tahu mengapa? Prasasti ibumu kosong. Karena ibuku cemburu. Dia dan ayahku pernah bertunangan. Oleh karena itu, kalian semua menyembunyikannya dariku. Demi keselamatanmu, ayah memang menyembunyikannya. Qintian, akankah kau membenci kami? Akankah kau pergi ke keluarga Wan untuk mengakui mereka? Tidak mungkin. Aku pasti akan menghancurkan keluarga Wan untuk membalaskan dendam paman. Rushuang, maaf, paman melakukannya untuk melindungi kami. Itulah sebabnya dia meninggal. Mulai sekarang, kami adalah keluargamu. Aku tidak membenci The film kalian. was translated Tapi, and penyelesaian Wang narrated Haonan, by M. aku Media. harap kau tidak menghentikanku. Tidak masalah. Keluarga Wang kami telah sepenuhnya memutuskan hubungan dengannya. Lakukan padanya sesukamu. Wakil petugas Yang, 2 orang yang dikirim kembali kemarin lusa, sudah diurus. Belum. Menunggu perintahmu. Eksekusi mereka sekarang? Ya, Rushuan, jangan berani-beranian. Menangislah jika kau mau. Qintian, aku sangat membencinya. Mengapa aku tidak bisa kembali lebih cepat? Jika aku tiba lebih awal, ayah tidak akan meninggal. Dewa Perang, terjadi sesuatu yang buruk. 2 orang yang dikirim ke sini kemarin lusa sudah pergi. Tidak berguna, bahkan tidak bisa menjaga orang. Pasti keluarga Wan. Qintian, kau akan ke keluarga Wan, tapi racun di tubuhmu belum sembuh. Qintian, minum obatmu dulu. Aku akan pergi ke keluarga Wan bersamamu. Tidak perlu. Kau tetap di sini. Lindungi musuh. Aku tidak ingin kehilangan anggota keluarga lagi. Tapi, Tidak ada tapi. Aku akan bersiap. baiklah. Hubungi aku segera jika terjadi sesuatu. Hati-hati. Saya berharap Tuan Tua Wan sehat selalu dan keluarga yang bahagia. Benar, perjamuan ulang tahun ini, mengapa saya tidak melihat keluarga Qin datang mengucapkan selamat? Keluarga Qin, saudara tua, informasimu sangat ketinggalan zaman. Di Kyoto sekarang, hanya ada keluarga Wan. Tidak ada lagi keluarga Qin. Keluarga Qin itu siapa? Mereka hanya mengirim 2 orang rendahan, dan mereka menjatuhkan kepala keluarga mereka. Putri mereka yang tidak berguna itu. Mungkin masih berkabung.
Mereka yang menghina keluarga Qinku. Mati. Ada apa? Mengapa mereka tentara wilayah utara? Itu tidak masalah. Hanya antek-antek keluarga The film Qin. was translated and narrated Kau by tidak M berguna. Media. Mengapa kau belum mati? Menekannya secara paksa hanya akan membuat racun di tubuhmu berkembang lebih cepat. Saat waktunya tiba, jangan mulai bertarung. Dan sudah mati. Racun rahasia keluargawan sudah lama larut olehku. Kaulah yang tidak tahu diri. Tidak mungkin. Racun rahasia keluargawan telah diwariskan selama ribuan tahun. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Omong kosong. Berhenti bicara omong kosong. Seseorang datang. Tangkap anak ini. Ini adalah orang yang membunuh ayah angkatku, kakak dan sepupu. Kalian pergi dan urus. Kroco. Aku ingin berurusan dengan keluargawan ini sendirian. Kakak, anak buahnya, telah mengalahkan semua anak buah kita hingga jatuh. Keluarga Qin bertindak seperti ini. Apakah mereka tidak takut petinggi negara Nagan meminta pertanggungjawaban mereka? Kau membunuh ayah Dewa Perang Wilayah Utara. Apa kau tidak takut petinggi negara naga akan meminta pertanggungjawabanmu? Kalau begitu, aku yang akan meminta pertanggungjawabanmu. Sombong, kau bisa mewakili negara naga? Qin Roshuan hanya seorang dewa perang. Siapa tahu bagaimana dia bisa sampai ke posisinya. Ayahnya sudah mati, baru saja meninggal. Selain itu, jika bukan karena menyelamatkanmu, Tuan Tuaki juga tidak akan meninggal. Hanya seorang dewa perang. Berani tidak menghormati militer negara naga. Hari ini, aku akan memberitahumu konsekuensinya. Seorang dewa perang. Berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau di keluargawan. Jangan berpikir bahwa keluargawan kami tidak punya kekuatan militer. Di mana dewa perang Si Jing? Dewa perang wilayah utara baru muncul dalam 2 tahun terakhir. Apakah dia sepadan dengan dewa perang Xi Jing dengan pengalaman puluhan tahun? Dia datang. Biar kulihat siapa yang begitu buta sampai berani menghancurkan tempat keluargawan. Siapa yang membuat onar di sini? Ini aku. Ini. Jangan menyela. Jangan ungkap identitasku. Dewa perang, dialah yang membuat onar. Mohon segera urus dia. Berdasarkan persahabatan kita, ini tidak terlalu banyak diminta. Kan, kurang ajar. Beraninya kau bicara seperti itu? Dewa perang, bukankah kau bilang bahwa dewa perang wilayah utara itu bukan apa-apa? Dewa Perang Si Jing. Aku sarankan kau pergi sendiri. Jangan menyebabkan perselisihan dengan Dewa Perang Wilayah Utara. Dewa perang, dia hanyalah seseorang yang diadopsi keluarga Qin dulu. Bahkan jika kau membunuhnya, dengan kau di sini, Dewa Perang Wilayah Utara tidak akan berani melakukan apapun. Kaulah yang terkutuk. Dia adalah Tuan Wen. Saya tidak bisa mengurus masalah ini lagi. Kalian urus diri kalian sendiri. Selamat tinggal. Dewa perang, mohon tunggu. Apa identitasnya? Yang membuatmu begitu takut? Orang tua. Beberapa hal. Lebih baik tidak diucapkan. Tidakkah kau pikir, aku sangat mirip seseorang? Kamu adalah. Tidak mungkin. Katakan. Kamu siapa Qin Wuhai? Aku putranya. Putra dia dan Wan Xiaoxiao. Orang tua. Apakah kau masih ingat ibuku? Wan Xiaoxiao. Bagaimana mungkin? Bibiku. Kaulah yang dia miliki dengan pria liar. Diam. Hari ini, kematian ayah angkatku dan kecelakaan orang tuaku. Semua hutang. Aku akan melunasi semuanya. Dewa perang, semuanya sudah siap. Aku tidak menyangka keluarga Wan menyewa Dewa Perang Xi Jing. Mereka benar-benar mencari mati. Untungnya, Dewa Perang Xi Jing masuk akal. Bawahan Dewa Perang ada urusan lain. Ini adalah buku harian Wakil Letnan Luo. Wakil Letnan Luo mencatat beberapa informasi terkait jubah bulu. Mengerti? Kau boleh pergi. Awasi keluarga Wan dengan ketat. Kali ini, aku ingin mereka semua dikubur bersama ayahku. Juga, lanjutkan penyelidikan Wang Haonan. Xiaowang, kau sangat berbakat. Obat ini, efeknya padamu 10 kali lipat dari Jiang Hui. Tapi, bahaya serangan balik juga beberapa kali lebih besar. Namun, kau tidak ingin melihat anak itu baik-baik saja, kan? Tunggu 1 jam lagi. Dan aku bisa membalas dendam. Seorang Jiang Hui
Qin Tian hampir tidak bisa melawan. Belum lagi, resep baru ini akan memberiku kekuatan lebih dari Jiang Hui, miliki 10 kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Qin Tian, Dulu ketika kau mengirim Wang Haonan dan Jiang Hui untuk membunuh Paman Qin, kau seharusnya sudah menduga hari ini. kakek, selamatkan aku. Aku akan dipukuli sampai mati oleh orang ini. Aku ingin tahu seberapa banyak Qin Tian tahu tentang apa yang terjadi saat itu. Kali ini, aku harus menipunya dulu, dan akhirnya membasminya sepenuhnya. The film was translated Qin Tian, and berhenti. narrated by M Media. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Paman Qin dibunuh oleh orang-orangmu tepat di depan mataku. Bagaimana itu bisa palsu? Demi kakak. Biarkan Chong Yan pergi. Bagaimanapun, dia sepupumu. Aku menghina. Ketika aku mengembara di luar saat itu, mengapa aku tidak melihat kakak atau sepupuku? Selain orang tuaku, keluarga Paman Qin adalah satu-satunya keluargaku. Sepertinya, dia masih belum tahu penyebab kematian orang tuanya. Tunda saja waktu. Sampai Xiao Wan tiba. Cucu, kamu sudah menderita selama bertahun-tahun ini. Tapi, kami memang mencari keberadaanmu saat itu. Tapi orang-orang yang dikirim untuk menyelidiki semua bilang, seluruh keluargamu tewas dalam kecelakaan mobil. Berhenti bersikap munafik. Jika keluargawan benar-benar ingin menemukanku, Paman Qin tidak akan begitu khawatir selama lebih dari 20 tahun dan tidak akan memberitahuku kebenarannya. Cucu, ini adalah konspirasi Qinlong. Dia ingin kita, kakek dan cucu, untuk saling berhadapan, agar keluarga Qin bisa menjadi satu-satunya yang dominan. Jika dia benar-benar ingin menjadi satu-satunya yang dominan, dia sudah membiarkan aku dan Ruswan untuk menyerangmu. Mengapa menunggu sampai sekarang? Yang mulia, ada makhluk buas yang telah melukai semua saudara. Makhluk buah apa? Mungkinkah itu? Qin Tian, aku akhirnya menemukanmu. Pantas saja dia jenius seni bela diri. Berlatih hanya dengan ramuan untuk mencapai alam seperti itu. Selain itu, dia bisa menjaga pikiran tetap jernih. Qin Tian, begitu banyak bawahan Qin Ruswan, tidak bisa melawannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Yang mulia, bisakah kita bergerak? Ayo. Semua seni bela diri di bawah langit. Kecepatan adalah satu-satunya kunci. Qin Tian, kamu tidak menyangka bakat seni bela diriku setinggi ini, kah? Hari ini, aku akan mencabikmu menjadi 100 keping. Begitu saja. Itu benar-benar membuat Yang Mulia berdarah. Anak ini tamat. Bicara soal kecepatan di depanku, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Agun. Dan keterampilan ini. Dan reaksi Dewa Perang Si Jing. Sepertinya, akan ada pertempuran sengit kali ini. Semua pembunuh bayaran di Kyoto datang ke keluargawan untuk dukungan. Qin Tian, hari ini, aku tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membunuhmu. Wang Haonan akan binasa bersama Qin Tian. Qin Tian, kita tidak akan pernah mati sampai salah satu dari kita The mati. film was translated and narrated by M Media. Kau tidak pantas untuk binasa bersama denganku. Apa yang terjadi? Mereka benar-benar menggunakan senjata. Nyawa Wang Haonan. Aku yang akan mengambilnya. Tidak mungkin. Aku sudah memberitahu para pembunuh dari semua sisi untuk menapung keluargawan. Bagaimana kalian masuk? Apakah ada kemungkinan bahwa pesanmu sama sekali tidak bisa terkirim?
Mengapa tidak ada sinyal? Demi Mojo, aku akan meninggalkan jasad yang utuh untukmu. Tidak melakukannya sendiri, tidak akan meredakan kebencian di hatiku. Aku harap Yang Mulia akan mengerti. Tidak masalah. Dia pantas mati kok. Bangun. Qin Tian, sebenarnya siapa kamu? Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, apa kau belum mengerti juga? Mungkinkah itu benar-benar yang agung? Kakak, Qin Roshuang dan ini bergabung untuk membodohi kita. Para Yang Mulia Negara Naga, semuanya adalah veteran yang telah bertarung di medan perang. Kepala para dewa perang selama bertahun-tahun. Dia hanya anak kecil yang bahkan tidak setua aku. Bagaimana mungkin dia menjadi kepala para dewa perang? Diam, bawa dia pergi. Pukul. Roshuang, beraninya kau memukulku. Identitasku tidak penting. Yang penting adalah pertanyaan yang akan kutanyakan padamu. Jika kau berani menipuku, semua orang di keluarga Wang akan mati mengenaskan. Tanya. Kematian orang tuaku. Apakah itu berhubungan denganmu? Benar saja, dia masih belum tahu kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Tidak. Meskipun kami menentang Wen Xiaogan, ayahmu bersama. Bahkan harimau tidak memakan anaknya. Bagaimana mungkin aku bisa menyentuh putriku sendiri? Lalu mengapa kau menolak saat itu? Ibuku dan ayahku bersama. Keluarga Wan ada di Kyoto. Mereka juga bisa dianggap keluarga terhormat. Dia, Qin Wei, seorang yatim piatu tanpa ayah atau ibu. Dia itu siapa? Beraninya dia mencoba memanjat kekeluargaan kita. Kakak, apa gunanya menjelaskan banyak hal padanya? Dia hanya macan kertas. Meskipun Qin Roshuang kuat, dia tidak akan berani sepenuhnya berselisih dengan keluargawan kita. Keras kepala. Sok tahu. Belum giliranmu bicara. Qin Tian. Dulu, ibumu sudah bertunangan dengan keluarga Qin. Kakak, aku juga tidak punya pilihan. Pertunangan. Paman Qin sudah membatalkan pertunangan dengan ibuku. Kau masih berani berbohong padaku? Bagaimana kamu tahu? Kalau bukan Qin Long yang berbohong padamu? Qin Long licik dan berpandangan jauh. Dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk melemahkan kekuatan keluargawan kita. Kita adalah keluarga yang sebenarnya. Mereka hanya memanfaatkanmu. Omong kosong apa yang kau katakan? Roshuang, tenang. Aku tahu paman bukan orang seperti itu. Di depanmu. Tentu saja, dia berpura-pura baik. Cukup. Diam. Kau tidak boleh menghina paman Qin lagi. Baiklah, baiklah. Juga. Ada apa dengan jubah bulu tenun malam? Mengapa keluargawan mengirim keluarga lain untuk merebut jubah bulu tenun malam ayahku? Jubah bulu awalnya dari keluargawan kita. Keluargawan mengambil kembali harta miliknya. Apa masalahnya? Jubah bulu tenun malam masih ada di tangannya. Kenapa tidak mengakali jubah itu agar jatuh ke tangan kita dan kemudian membereskan Qin Tian nanti? Apa yang sepupumu katakan itu benar? Jubah bulu ini awalnya adalah harta leluhur keluargawan. Kalau bukan karena ibumu mencurinya untuk menyembuhkan ayahmu, itu tidak akan tetap berada di antara orang biasa. Kami tidak akan begitu menentang pernikahan mereka. Jadi sepertinya kau telah menjadi pihak yang benar. Qin Tian, masalah orang tuamu hanyalah kecelakaan. Sekarang setelah kamu kembali dengan selamat dan mengambil kembali jubah bulu untuk keluargawan, keluargawan benar-benar diberkahi dengan kebahagiaan ganda. Kakak, kamu tidak ingin membiarkannya kembali ke klan, kan? Terkutuk. Ini sepupumu. Cepat minta maaf pada sepupumu. Orang tua ini penuh dengan kata-kata manis. Qin Tian tidak akan tertipu olehnya, kan? Ingin aku kembali ke klan? Tidak mungkin. Bahkan jika kematian orang tuaku tidak ada hubungannya denganmu, kematian paman Qin, keluargawan tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Qin Tian, itu semua karena sepupumu tidak tahu apa-apa. Biarlah yang lalu berlalu. Kita keluarga, jangan membuat segalanya jadi buruk. Baiklah. Karena Wan Chonian adalah dalangnya. Kalau begitu biarkan dia membayar nyawa paman Qin. Setelah ini, aku tidak akan lagi mengejar keluarga Wan. Kakak,
Jika aku mati, keluarga Wan akan tamat. Kamu tidak akan benar-benar meninggalkan keluarga Wan pada ini. Berpikirlah jernih. Marga dia Qian, bukan Wan. Anak ini tidak mudah dibodohi. Sepertinya aku perlu mencari cara lain. Nah, kamu menolak tawaran baik hatinya untuk dipaksa menerima hukuman. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Trik apa lagi yang kau punya? Gunakan semuanya. Dengan para petinggi negara naga di sini, mari kita lihat apa yang berani kamu lakukan pada keluarga Wan. Utusan Raja Naga telah setuju untuk menghadiri perjamuan ulang tahun. Ini kesempatan bagus untuk membiarkan dia berurusan dengan keluarga Qin. Kalangan atas negara naga yang sebenarnya ada tepat di depanmu, dan kau bahkan tidak bisa melihatnya. Dan kau masih berani mengancam keluarga Qin kami. Kamu hanya seorang dewa perang. Tingkat atas macam apa kamu? Bukankah kamu hanya mengandalkan koneksi keluarga Qin untuk sampai di posisimu? Ketika kalangan atas negara naga yang sebenarnya tiba, kalian semua akan menanggung akibatnya. Karena Dewa Perang meremehkannya, aku akan mewakili semua Dewa Perang untuk meratakan keluarga Wan. Qin Tian, hak apa yang kamu miliki? Untuk mewakili dewa perang lainnya, kamu bahkan meminjam nama Qin Roshuan untuk tentara wilayah utara. Kamu hanya bawahan Qin Roshuan. Aku tidak berhak. Yang Mulia, apa hubunganmu dengan Yang Mulia? Bagaimana kamu bisa memiliki tokennya? Kakak, dia hanya menggertak. Sudah kubilang, tapi kamu tidak percaya. Selamat datang, utusan Raja Naga. Salam, utusan Raja The Naga. film was Salam, translated utusan and Raja Naga. narrated by M Media. Setelah melihat utusan Raja Naga, mengapa kamu tidak berlutut? Qin Tian, kamu tamat. Bangun. Melapor kepada utusan Raja Naga, Qin Tian menyamar sebagai Yang Mulia. Qin Roshuang menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Apa hukuman mereka? Kurang ajar. Beraninya kau menyinggung Yang Mulia. Bahkan jika Yang Mulia menginginkan nyawamu, beraninya kau menolak? Yang Mulia Strategi Langit, Raja Naga telah menunggumu. Laporkan situasi perang. Silakan kembali dengan cepat. Urusanku belum selesai. Apa? Jika Qin Tian benar-benar Yang Mulia Strategi Langit, serahkan Wan Chonglian dan gantikan dia dengan Yang Mulia Strategi Langit untuk menjadi pewaris keluarga Wan. Kebangkitan keluarga Wan sudah di depan mata. Beratin, ya tanda tanya. Bagaimana mungkin dia menjadi Yang Mulia Strategi Langit? Qin Roshuang, kamu telah menyewa cukup banyak aktor. Berisik. Dewa Perang Zijin. Urus mereka. Qin Tian, memang sepupumu. Buta seperti kelelawar. Aku akan menyuruhnya meminta maaf padamu. Maafkan saja dia. Sudah kubilang sebelumnya. Apa syaratnya saat itu? Apa syaratnya sekarang? Dia harus memberiku Paman Qin. Nyawa dibayar nyawa. Chonglian, bukan berarti kakek tidak peduli padamu. Ini semua perbuatanmu sendiri. Mengorbankan bidak untuk menyelamatkan Ksatria. Orang tua itu cukup berpandangan jauh. Kakak, Tunggu. Yang Mulia, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Bicara. Keluarga Wan akan menyerahkan Chonglian kepada Anda. Dendam antara keluarga Wan dan Qin akan diselesaikan. Tapi, dalam kasus itu, keluarga Wan tidak akan punya penerus. Dan Yang Mulia, kebetulan adalah cucu saya. Bisakah dia mewarisi kekayaan keluarga Wan? Aku bilang nama belakangku Qin. Jika kekayaan keluarga Wan diberikan kepadaku, marga itu akan tetap Qin. Tidak masalah. Selama Yang Mulia bisa melindungi kedamaian keluarga Wan. Apa nama keluarga itu? Tidak penting. Yang penting adalah diberkahi oleh Yang Mulia. Itu adalah kehormatan bagi semua orang di keluarga Wan. kau orang tua. Bagaimana kau akan menghadapi leluhur keluarga Wan? Roshuang. Apakah pamanku akan tenang dengan cara aku menangani ini? Ribuan orang di keluarga Wan yang tidak bersalah di antara mereka seharusnya tidak ikut terseret. Ayah,
Dia pasti memikirkan hal yang sama. Bagaimana menurut utusan Raja Naga? Raja Naga berkata, selama negara naga damai, segalanya harus dilakukan sesuai dengan suasana hati yang mulia. Dewa Perang Si Jing Barat. Lakukan. Wan Jiuxiao, jika kau tidak adil, jangan salahkan aku karena tidak setia. Qin Tian, ibumu, dibunuh oleh Wan Jiuxiao. Apa katamu? Yang mulia, Wan Chonglian, dia gila. Jangan percaya apa yang dia katakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Peristiwa masa lalu ini sulit dijelaskan. Aku ingin tahu apakah Wakil Letnan Luo menemukan sesuatu sebelum kematiannya. Qin Tian, ketika orang tuamu meninggal, Wan Chonglian masih kecil. Dia tidak mengerti apa-apa. Itu hanya fitnah. Kau bahkan bisa membunuh cucumu sendiri. Bagaimana mungkin kau tidak tega membunuh seorang putri dan menantu? Belum bisa dipastikan untuk saat ini. Apakah yang dikatakan Wan Chonglian itu benar atau salah? Di depan utusan Raja Naga. Jangan membunuh orang tak bersalah sembarangan. Wan Jiuxiao. Hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Jika di kemudian hari aku mengetahui kebenarannya, kau bisa menghindari yang pertama. Tapi kau tidak bisa menghindari yang ke-15. Terima kasih, Yang Mulia Strategi Langit, karena telah mengampuni nyawaku. Aku benar-benar tidak melakukan hal-hal keji itu. Qin Tian, jangan biarkan dia pergi. Wakil Letnan Luo telah mengungkap kebenaran. Jubah bulu sebenarnya adalah pusaka ayah yang mulia. Selama pelariannya dengan Wan Xiaoxiao, benda itu tidak sengaja hilang. Dan orang tua yang mulia juga dibunuh oleh keluarga Wan. Aku harus membalaskan dendam yang mulia. Mengambil kembali jubah bulu dan memberitahunya kebenarannya. Aku merasa seperti diawasi akhir-akhir ini. Sepertinya bukan dari pasukan musuh. Mereka lebih akrab dengan kota-kota negara naga. Mereka pasti mengincar jubah bulu. Kemungkinan terburuk adalah keluarga Wan. Aku harus menyerahkan jubah bulu kepada yang mulia sesegera mungkin. Ayah. Ibu. Apa yang dilakukan keluarga Wan pada orang tuaku? Dan apa yang mereka lakukan pada Wakil Letnan Luo? Wakil Letnan Luo mengingat semuanya dengan jelas. Cucu, ini palsu. Ini adalah fitnah yang disengaja. Wakil Letnan Luo setia padaku. Di atas tercatat dengan jelas, bukti bahwa kau mengirim keluarga Provinsi Naga untuk membunuh orang tuaku. Kau pencuri tua, kau masih mau mengelak? Jubah bulu awalnya adalah harta ayahku. Kematian orang tuamu adalah balasan yang setimpal bagi mereka. Qin Wuxia tahun itu membunuh berapa banyak elit keluarga Wan untuk mengambil putriku. Hidupnya adalah hidup. Tapi hidup orang lain di keluarga Wan bukan hidup. Karakter ayahku murni seperti cermin. Dan semua yang dilakukannya adalah benar. Jika kau tidak sengaja membuat masalah, bagaimana mungkin ayah membunuh orang tak bersalah? Dulu, kau mengirim orang untuk memburu ayahku. Luka serius yang dideritanya saat menerobos kepungan, disembuhkan dengan mengandalkan jubah bulu. Setelah itu, kau berpura-pura setuju dengan pernikahan orang tuaku. Tapi kenyataannya, itu untuk menipu mereka, agar menyerahkan jubah bulu. Ketika mereka menolak, kau mengirim orang untuk mengepung dan mencegat mereka. Akhirnya menyebabkan kecelakaan mobil orang tuaku. Wan Jiuxiao. Betapa kejamnya hatimu. Aku tidak menyangka anak itu akan menyelidiki sedalam ini. Kematian Wakil Letnan Luo. Apakah itu juga berhubungan denganmu? Sekarang keadaan sudah sampai seperti ini. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Ketika Letnan itu menyelidiki, keluarga Wan sudah memperhatikannya. Aku tidak menyangka, bahkan setelah membunuhnya, itu masih akan menjadi kegagalan total. Dan dia akan berhasil. Dengan perhitungan lama dan baru digabungkan, aku ingin semua orang di keluarga Wan dikubur bersama mereka. Lebih dari 1.000 orang di keluarga Wan. Jika keluarga Wan dihancurkan, kerusakan pada ekonomi negara naga dan industri akan sangat besar. Bahkan jika kamu adalah yang mulia, Raja Naga tidak akan menyetujui tindakan seperti itu. Raja Naga telah memerintahkan untuk menyetujui setiap keputusan yang mulia. Raja Naga, dia benar-benar mengatakan itu. Kata-kata Raja Naga sangat berbobot. Kapan dia pernah bercanda? Pengawal.
Tangkap Wan Juxiao bersama dengan Wan Chongnian. Eksekusi mereka di tempat. Adapun sisa keluarga Wan, tangkap mereka semua dan masukkan ke penjara. Menunggu interogasi. Eksekusi. Cucu. Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Kakek tahu aku salah. Tolong, biarkan kami pergi. Kita berbagi darah yang sama. Kamu tidak bisa. Keluar. Jangan mengotori kakiku. Qin Tian. Dasar binatang. Dulu, seharusnya aku langsung membunuh ibumu. Yang Mulia, Wan Juxiao dan Wan Chongnian sudah dieksekusi. Akhirnya, semuanya sudah beres. Ayo pergi. Yang Mulia, apa kau tidak kembali untuk melapor? Minta Raja Nagang menyetujui cuti menikahku. Menyetujui cuti menikah. Tunanganku sudah menungguku selama 3 tahun. Apa salahnya dia menunggu beberapa hari lagi? Ya, Ayo pergi. Musul, kita akan menikah besok. Aku akhirnya menebus pernikahan yang kuutang padamu selama 3 tahun. Ya, baguslah kalian semua. Kembali dengan selamat. Sebelumnya, kau menuruhku tinggal di rumah. Aku sangat khawatir. Di medan perang, pedang tidak mengenal siapa-siapa. Bukankah aku takut melukaimu? Andai saja aku bisa sekuat Rusuang, itu akan sangat bagus. Qin Tian, setelah ini, ajari aku beberapa seni bela diri, agar aku tidak menahanmu di masa depan. Tidak perlu repot-repot begitu. Setelah kita menikah besok, semua pejabat penting kerajaan naga akan tahu bahwa kau adalah istriku. Jika ada yang berani macam-macam padamu, itu berarti melawan seluruh negara naga. Apa yang dikatakan penguasa tertinggi itu benar. Aku tidak mempertimbangkannya dengan cukup matang. Serius, aku tidak pernah menyangka bahwa kau benar-benar yang mulia. Aku selalu berpikir, kau hanya menggodaku sebelumnya. Aku bilang, setelah aku kembali, aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun darimu. Kau akan menikah besok. Belum tidur. Musuh sedikit gugup. Aku menemaninya untuk menenangkan pikirannya. Aku mengerti. Kau harus memperlakukan Mucu dengan baik. Jangan membuatnya sedih lagi. Rusuhan, bisakah kau menanganinya sendiri? Dulu, Paman. Baiklah, jangan bicara lagi. Aku tidak mau memikirkan perasaan pribadi saat ini. Selain itu, Anda sudah lama menganggap saya sebagai keluarga. Saya sudah sangat puas. Rusuang, kau juga pasti bahagia. Kapanpun. Qin The Tian film dan was aku translated adalah keluargamu and selamanya. narrated by M Media. Tablet leluhur orang tua Qin Tian. Ayah, Ibu, Paman, hari ini aku dan Musu akan menikah. Kami datang khusus untuk memberi hormat padamu. Semoga arwahmu di surga memberkati anakmu dan Musu dengan pernikahan yang bahagia dan lancar. Ayah, Ibu, Paman Qin, jangan khawatir. Aku akan menjaga Qin Tian dengan baik untukmu. Yang Mulia dan Nyonya, pasangan yang benar-benar sempurna. Jodoh yang dibuat di surga. Terima kasih. Terima kasih. Bisa menghadiri pernikahan Yang Mulia dan Nona Musu. Sungguh kehormatan bagiku, Dewa Perang Zijin. Silakan masuk. Yang Mulia, sepanjang perjalanan ini, melalui semua cobaan dan kesengsaraan Anda, bisa melihat Anda mencapai titik ini. Bawahan Anda sungguh bersyukur. Kami persilakan pengantin baru naik ke panggung. Selanjutnya, persilakan pengantin baru minum anggur pengantin. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Hari ini, aku berterima kasih kepada semua orang yang datang untuk menunjukkan dukunganmu. Ini bisa dianggap sebagai menghormatiku. Qin Tian, terima kasih atas kebaikan kalian semua. Hari ini, kita tidak akan pulang sampai mabuk. Baiklah, jangan pergi sampai mabuk. Utusan Raja Naga telah tiba. Raja Naga mempersembahkan kepada Yang Mulia strategi langit. Sepasang tongkat Ruijio, lukisan babit Mandarin bermain di art karya Guru Agung Yuan. 1 karya asli. Dan 10 juta uang hadiah. Untuk merayakan kebahagiaan besar Yang Mulia, Raja Naga,
juga secara khusus menyiapkan hadiah kecil untuk Yang Mulia. Ya Tuhan, aku benar-benar di sini bisa bertemu utusan Raja Naga. Yang Mulia benar-benar memegang kekuasaan atas dunia. Melihat stempel giok Raja Naga, sama seperti melihat Raja Naga sendiri. Salam, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Silakan, kalian semua, duduklah. Apa maksud Raja Naga dengan ini? Raja Naga telah menginstruksikan bahwa di masa depan, jika tubuh naganya sakit parah, Yang Mulia akan menjabat sebagai Bupati Tanah Kerajaan Naga. Kemudian akan dapat melanjutkan 10.000 tahun nasib nasional negara naga. Ini mungkin tidak pantas. Dengan Raja Naga di atas tahta, perbatasan stabil. Beraninya aku menginginkan posisi seperti itu? Tidak. Ambil kembali. Melihat negara naga, siapa yang memiliki bakat tak tertandingi sepertimu? Bahkan jika kita melihat senioritas, kau akan tetap menjadi yang pertama. Tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Benar. Di seluruh negara naga, siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan Yang Mulia? Dengan pencapaian besarmu, tidak ada yang lebih cocok daripada Yang Mulia untuk menjadi penerus Raja Naga. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Saya, Qin, pasti akan memenuhi harapan semua orang.